Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwin Widodo dengan NIM 200 10 10 157, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur pada pemrosesan data terdistribusi pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Nah, sebelum masuk ke apa itu arsitektur, kita harus mengenal dulu apa itu pemrosesan data terdistribusi. Pemrosesan data terdistribusi atau bisa kita sebut dengan PDT merupakan sekumpulan proses yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan pengolah informasi dari suatu entiti organisasi. PDT juga dikatakan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat program-program aplikasi untuk mengolah data yang tersebar di berbagai node-node untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, sekarang kita akan mengenal macam-macam model arsitektur pemrosesan data terdistribusi dan apa itu arsitektur pemrosesan data terdistribusi. Arsitektur adalah suatu penyusun komponen suatu sistem di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antara komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Nah, kemudian macam-macam model arsitektur pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama ada arsitektur logis, yang kedua ada arsitektur fisik. Yang pertama, arsitektur logis merupakan desain struktural yang memberikan detail sebanyak mungkin tanpa membatasi arsitektur pada teknologi atau lingkungan tertentu. Kemudian, arsitektur fisik merupakan tata letak fisik sistem dan komponennya. Dalam skema ini mengacu pada beberapa representasi dari struktur atau organisasi unsur fisik sistem. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara arsitektur logis dan fisik? Perbedaannya adalah antara dokumentasi arsitektur logis dan fisik. Sementara perhatian arsitektur logis berakhir dengan mengidentifikasi unsur-unsur fungsionalitas sistem. Arsitektur fisik mengambil tambahan, menentukan perangkat aktual, tempat unsur-unsur fungsional tersebut dieksekusi. Selanjutnya ada layer-layer pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama ada layered arsitektur atau arsitektur lapisan. Yang kedua objek base arsitektur. Yang ketiga ada data center atau data pusat. Nah, yang pertama ada layered arsitektur. Layered arsitektur merupakan sebuah pendekatan dalam sebuah desain sistem yang membagi sistem tersebut menjadi beberapa lapisan atau tingkatan. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik, dan setiap lapisan hanya berinteraksi dengan lapisan yang berdekatan saja. Tujuan utama dari arsitektur lapisan adalah untuk mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem, serta meningkatkan modularitas dan fleksibilitas sistem. Nah, ini contohnya ada pada gambar. Nah, kenapa sih ada layer 1, layer 2, layer N-1, dan layer N? Nah, maksud dari layer N-1 ini adalah contohnya, misalnya layernya ada 10 atau 100, misalnya contohnya 100. Nah, layer N-1 ini adalah layer ke 100 minus 1, yaitu layer 99. Nah, yang kedua ada objek base arsitektur. Nah, objek base arsitektur adalah sebuah kerangka arsitektur yang menggunakan objek-objek sebagai unit dasar pemrosesan data dalam sistem terdistribusi. Objek-objek tersebut dapat diakses secara pusat atau terdistribusi di berbagai mesin dalam jaringan. Objek base arsitektur biasanya menggunakan komunikasi berbasis pesan atau mengirimkan perintah ke objek-objek yang tersebar di jaringan. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Nah, di sana terdapat kata method call. Nah, apa sih itu method call? Method call atau pemanggilan metode adalah sebuah mekanisme untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu metode yang terdapat dalam suatu objek.
Nah, dalam objek base arsitektur atau arsitektur berbasis objek, setiap objek memiliki sekumpulan metode yang dapat dipanggil untuk melakukan operasi-operasi tertentu pada objek tersebut. Nah, pemanggilan metode dilakukan dengan menggunakan nama metode dan parlementer yang diperlukan, yang dituliskan setelah nama objek yang bersangkutan. Misalnya contohnya, jika kita memiliki suatu objek bernama buah yang memiliki metode makan, maka kita dapat memanggil metode tersebut dengan menuliskan buah dot makan. Yang ketiga, ada data center atau lebih dikenal dengan data pusat. Adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara terdistribusi. Data center biasanya terdiri dari perangkat keras seperti server, storage, dan networking equipment, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola data center tersebut, seperti contohnya pada gambar di bawahnya. Nah, maksudnya ini contohnya data center biasanya terletak di lokasi yang terpisah dari perusahaan yang menggunakannya dan dapat diakses dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Data center dapat menyimpan dan memproses data untuk berbagai tujuan termasuk penyimpanan data, pemrosesan transaksi, dan hosting website. Dalam arsitektur pemrosesan data terdistribusi, data center berperan sebagai pusat pemrosesan data yang terdistribusi ke berbagai node di dalam jaringan. Nah, data center dapat beroperasi secara terpusat atau terdistribusi, tergantung pada kebutuhan pemesanan data atau delivery dan jaringan yang tersedia. Data center terdistribusi biasanya menggunakan beberapa server yang tersebar di berbagai lokasi untuk memproses data secara bersama-sama. Sementara data center terpusat biasanya menggunakan satu server besar yang terletak di satu lokasi untuk memproses semua data tersebut. Nah, sekian penjelasan saya tentang arsitektur pemrosesan data terdistribusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.